الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para habaib, terutama Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Jadid bin Abdurrahman As-Segaf. Begitu juga yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatidah, para tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Haji Burni beserta pengurus Masjid Al-Huda, para orang tua, para hujjaj, begitu juga para ustadzah, para hajah. Mohon maaf tidak saya sebutkan nama-namanya. Kita doakan semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, istiqomah membimbing kita semua, memberi manfaat buat agama kita, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita pada malam hari ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Huda. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan jamuan maghfirahnya sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan jamuan rahmatnya sehingga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menjadi tamunya Allah di masjid ini, pada malam hari ini kita juga menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tradisi peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik. Kita terus mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah dan ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an sebagai bukti bahwa kita jadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka, dan sekiranya mereka berbuat maksiat kemudian mereka mendatangimu wahai Muhammad, mendatangi engkau wahai Muhammad, baik engkau masih hidup ataupun setelah wafat, fastaghfirullah, mereka yang datang kepadamu wahai Muhammad ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini saya pesan, di antara niat kita untuk menghadiri acara Maulid adalah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jika kita niat taubat, jika kita niat istighfar di acara Maulid Nabi, maka Allah katakan dalam Al-Qur'an setelahnya, wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Maka saat itu kita yang bukan istighfar, yang istighfar bukan kita. Kita hanya niat saja di dalam hati untuk istighfar dan taubat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beristighfar kepada Allah untuk kita dengan nas Al-Qur'an, wastaghfara lahumur rasulu, Rasul yang istighfar. Kalau Rasul yang istighfar, jawab Allah, la wajadullaha, pasti akan mendapati Allah tawwabar rahima, maha menerima taubat. Artinya semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rahima, dan Allah sayang. Ayat ini kita kembalikan kepada diri kita. Bunyinya ayat, sekiranya mereka berbuat maksiat. Kita datang ke masjid ini bawa dosa gak? Banyak gak? Kita bawa dosa yang banyak, dosa besar, dosa kecil, dosa yang kita sudah lupa, ataupun dosa yang masih kita ingat. Kita datang ke tempat ini untuk acara Maulid, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kita ada niat untuk taubat dan istighfar, maka ketahuilah saat ini juga Rasulullah sedang beristighfar kepada Allah untuk dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa besar, dosa kecil, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, tafsir yang sangat populer. Beliau mengatakan ada satu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah yang dialami oleh seorang ulama yang bernama Imam Utsbi. Imam Utsbi mengatakan, aku sedang berada di hadapan
pusara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi aku duduk. Kemudian datang satu orang di sebelah saya. Dia berdiri mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian setelah mengucapkan salam, dia mengatakan, ya Rasulullah, sami'tullaha yaqul, wahai Rasulullah, aku telah mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dibacakan ayat yang tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan sekiranya mereka berbuat maksiat, kemudian mereka mendatangimu wahai Muhammad, dan mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau yang beristighfar kepada Allah untuk mereka, maka pasti mereka akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat dan maha sayang. Setelah itu orang tadi mengatakan, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi. Sekarang wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk minta tolong kepada engkau wahai Rasulullah. Setelah itu orang ini melantunkan syair, bahasa sekarang qasidah seperti ini, atau baca sholawatan seperti ini. Melantunkan syair yaitu, ya khairaman dufinat bilqa'i a'dumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu. Wahai sebaik-baiknya manusia yang mana jasadnya dimakamkan di tanah ini, maka tanah ini yaitu Madinah menjadi tanah yang paling mulia. Saya lihat di buku pintar waktu saya masih kecil, saya masih SMP, saya ingat saya punya buku pintar. Saya buka, tanah termahal di dunia nomor 1 Madinah, nomor 2 kota New York di Amerika, nomor 3 Klender kali, nomor 1 Madinah. Kenapa? Karena di dalam tanah Madinah ada jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau hidup di alam kuburnya, hidup di alam barzakhnya, yang tidak meyakini ini orang kafir. Karena hadis-hadisnya sudah melebihi tingkat sahih, namanya mutawatir. Periwayatannya seperti Al-Quran. Yang tidak percaya maka kafir. Kemudian setelah melantunkan syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini pergi. Nah, Imam Utsbi, kata Ibnu Katsir, Imam Utsbi ini ngantuk dia. Kemudian tertidur. Dan di dalam tidurnya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan kepada Imam Utsbi, ya Utsbi, ilhaqil a'rabi fabashshirhu annallaha qad ghafara lah. Wahai Utsbi, kejar itu orang tadi, susul itu orang yang ada di sebelah kamu tadi, beri kabar gembira bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya. Ini yang dijadikan dasar tamunya Rasulullah, baik masih hidupnya atau setelah wafatnya, baik kita di hadapan Rasul langsung ataupun tidak di hadapannya. Ingat, ketika kita sedang sholat, selain kita menghadap Allah, kita juga
menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rukun salat yang jika tidak dilakukan salat kita tidak sah adalah tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk Anda. Ingat, perhatikan, renungkan, satu-satunya makhluk yang boleh kita ajak bicara di saat kita menyembah Allah salat hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau batal salat kita. Bahkan wajib kita untuk mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oleh karena itu, seseorang ketika sedang mengucapkan salam kepada Nabi, seseorang ketika sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu dia sedang menghadap Nabi Muhammad. Saat itu dia sedang menjadi tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga di tradisi ini. Ingat, saya sering mengatakan Maulid itu bukan ibadah. Ini guru kami mengatakan, bahkan guru besar dari guru-guru kami, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dalam kitabnya jelas, Maulid itu bukan ibadah. Makanya kita tidak menambah-nambah ibadah. Ibadah nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangi. Ibadah itu sesuai aturan syariat. Syariat itu Allah dan Rasulnya. Sedangkan Maulid ini adalah kreasi orang Islam, kreativitas umat Islam. Ini adalah tradisi. Islam menilai tradisi itu bagaimana? Dilihat isinya tradisi itu apa saja. Kalau ada yang melanggar syariat, ya tradisi itu haram. Kalau nggak ada pelanggaran syariat, nggak ada perintah syariat, ya mubah. Seperti tradisi 17 Agustus lomba. Nggak ada larangan, nggak ada perintah. Ya boleh-boleh saja. Kalau ada larangan baru haram. Seperti lomba bapak-bapak main bola pakai daster. Apa hukumnya? Haram. Karena hadis la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa. Allah melaknat, berarti dosa besar. Orang laki-laki menyerupai perempuan. Tolong ibu-ibu, kalau bapak-bapak mau main sepak bola pakai daster, tolong, itu bab nahi mungkar. Cegah dari kemungkaran. Jangan. Panitia dosanya double. Yang main sepak bola jumlahnya 22, maka dosanya 23. Hati-hati. Ini Islam memandang tradisi. Nah, sekarang tradisi Maulid, apa yang ada di dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat saja sendiri dan silahkan menilai sendiri apa yang ada di dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya beritahu ilmu tentang tabuhan hadroh rebana. Disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nazar, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang selamat dari peperangan, maka dia akan memukul rebana
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah selamat menang dalam peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau kembali ke kota Madinah dari pepergian, dari safar atau dari peperangan, yang beliau tuju dulu bukan rumahnya, tapi beliau ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian mengumpulkan sahabatnya yang ada di Madinah. Ada berita apa, ada masalah apa selama saya tinggalkan Madinah. Nah, di saat itu ada satu orang perempuan menghadap kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan, inni nadartu in roja'ta saliman adrub ad-duf amamak wa fi riwayah baina yaday. Kalau engkau selamat, wahai Rasulullah, dari peperangan, saya sudah nadar akan memukul rebana di hadapan engkau. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, aufi binadrik, laksanakan nazarmu. Saat itu perempuan tadi berdiri memukul rebana sambil memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan Rasulullah, sang pencetus syariat, di masjidnya Rasulullah SAW. Dan saya beri catatan, ada orang yang lupa kalau madhun Nabi, memuji Nabi itu adalah ibadah. Banyak orang yang nggak tahu kalau memuji Nabi itu adalah ibadah. Sahabat-sahabat yang populer banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah catatan buat kita. Ketika kita menghadiri acara maulid, kita tahu ilmunya dan kita tahu dasarnya. Silakan menilai apa yang ada di acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita sudah paham dan kita yakini kita jadi tamunya Allah, plus kita jadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti di waktu pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pembacaan maulid itu, pembacaan maulid adalah membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ringkas, yang bukunya itu tipis. Kalau baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai kitab yang besar, contoh Nurul Yakin yang tebal, selesainya jam 3 malam nanti. Makanya buku-buku yang dibaca di acara maulid itu bukunya itu tipis-tipis supaya cepat selesai. Nah, saat membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, kita bayangkan kita menjadi tamunya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sudah paham ini, sekarang kita kembali kepada maulid atau kelahiran Nabi kita Muhammad SAW 1458 tahun yang lalu. 1458 tahun yang lalu. Perhatikan. Malam Senin, Allah mempunyai keputusan dan kehendak ingin memunculkan sosok kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam ini, ke dunia ini, ke bumi ini. Beliau manusia suci yang akan membawa kalimat la ilaha illallah. Saat itu Pak, Bu, 1000 tahun putus hubungan langit dan bumi. 1000 tahun putus.
setelah diangkatnya Nabi Isa alaihis salam sampai lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 tahun putus, tidak ada wahyu, tidak ada ikatan antara langit dan bumi, alam malakut dan alam mulk. Maka bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Bumi ini dipenuhi dengan kemusyrikan. Segala makhluk disembah, api disembah, batu disembah, pohon disembah. Penuh dengan kegelapan, kemusyrikan, kezaliman, kekafiran. Malam Senin saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan jagat raya ini, alam semesta ini, langit dan bumi untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akan lahir sebelum subuh, waktu yang paling mustajab. Di langit sudah tentu ars berhias, kursi berhias, malaikat semuanya bergemuruh, berzikir menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zikir yang paling utama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 zikir yang paling mulia, dilantunkan terus oleh para malaikat menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di acara maulid itu masjid berhias. Begini berhias ini. Lihat. Tahu dari mana ini? Pinjam sama tetangga atau apa? Beli kayaknya. Oh, lihat. Cakep kan? Kayak pengantin. Cocok ini jadi pengantin semua nih. Lihat, berhias. Beginilah. Berhias. Bertambah cahayanya. Tambah cahaya tuh lampu 2 di belakang. Ini kiasan yang ada di alam langit. Yang ada di alam bumi, bagaimana cara berhiasnya? Cara berhiasnya adalah bersihkan alam bumi dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, kekafiran, dan kezaliman. Semuanya sepakat para ulama. Dalam hadis semuanya disebutkan, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala roboh. 360 berhala yang ada di Ka'bah dan di sekitar Ka'bah, yang besar, yang kecil, yang dicor, yang ditancapkan dengan besi, semuanya roboh. Bahkan diangkat lagi oleh penyembahnya, roboh lagi. Api yang disembah oleh orang-orang Persia, api yang di dalam rumahnya, di kuilnya, api yang paling besar 1000 tahun tidak pernah padam. Api makhluk Allah. Batu yang dijadikan patung itu makhluk Allah. Allah perintahkan untuk merobohkan dirinya, api Allah perintahkan untuk memadamkan dirinya, karena Rasulullah SAW yang membawa kalimat la ilaha illallah akan muncul ke alam semesta ini. Simbol keangkuhan, kezaliman kerajaan Romawi dan Persia, balkon-balkonnya yang dijadikan kebanggaan untuk rajanya berdiri di atas rakyatnya, semuanya roboh. Balkon-balkonnya roboh, jatuh. Bersih saat itu malam Senin. Tidak ada kemusyrikan, tidak ada kekafiran. Stop sementara. Sebelum subuh, Allah Subhanahu wa taala munculkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambut bidan dari bumi ini dan dari surganya. Dari bumi Siti Syafa, Ibunda Abdurrahman bin Auf, dan dari surga Siti Maryam binti Imran dan Siti Asyah, istrinya Fir'aun yang tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. 2 wanita suci ini Allah perintahkan untuk turun menjadi bidannya Rasulullah SAW, karena 2 wanita suci ini akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW di surga. Beliau keluar
tidak menangis, tidak ada air ketubannya, tidak ada kotorannya, pusarnya sudah rapih, sudah dikhitan, dalam keadaan matanya seperti memakai sifat matanya belok, keluar dalam keadaan sujud. Dan inilah satu-satunya bayi yang berzikir di saat keluar. Boleh jadi banyak bayi-bayi yang bisa bicara. Catat, Nabi Isa bayi bisa bicara. Kisahnya Juret ada bayi yang bisa bicara. Siti Masitoh yang akan dilemparkan oleh Fir'aun ke minyak yang mendidih, bayinya Siti Masitoh bicara, ngomong sama ibunya, tapi bicaranya bayi-bayi tersebut bukan zikir. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar yang diucapkan adalah Jalalu Rabbir Rafi' Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini diriwayatkan oleh ibundanya sendiri Siti Aminah dan Siti Syafa yang menjadi bidannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan perkataan Siti Aisyah di dalam Sahih Muslim. Siti Aisyah mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Nabi selalu berzikir di setiap saatnya. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim, dikuatkan dengan hadis lahiran Nabi Muhammad SAW. Pertama kali keluar yang terucap adalah zikir sampai beliau wafat, yang terucap adalah Ar-Rafiqul A'la, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ambil pelajaran dari ini. Ambil pelajaran dari kelahiran Rasulullah SAW ini, yaitu hadis Siti Aisyah ini. Makanya Allah perintahkan kita sebagai seorang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak dan bertasbihlah di saat pagi dan petang. Kalau kita tidak berzikir dengan zikir yang banyak, maka kita sama dengan orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Dan tidaklah mereka berzikir kecuali sedikit. Orang-orang munafik zikir tapi sedikit. Sekarang apa maksudnya daripada zikir yang banyak? Zikir yang banyak, penafsiran ulama ada beberapa macam. Yang pertama, jika waktu, tempat, keadaan dianjurkan untuk berzikir, kemudian kita berzikir, maka berarti kita sudah berzikir dengan zikir yang banyak. Yang kedua, zikir yang banyak kata para ulama tafsir adalah ayatnya mengatakan pagi dan petang. Pagi artinya setelah subuh dan petang artinya sebelum maghrib. Isi dengan zikir, maka berarti kita sudah berzikir dengan zikir yang banyak. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, la'an adhkurallaha ta'ala min ba'di salati subhi ahab ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh aku berzikir setelah salat subuh, aku terus berzikir
ila tulu'il syamsi, sampai terbitnya matahari, itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah dunia seisinya. Bayangkan bersedekah dengan dunia seisinya, itu kalah. Rasulullah lebih senang berzikir setelah subuh sampai terbitnya matahari. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, setelah asar sampai maghrib berzikir lebih Rasulullah cintai daripada bersedekah dunia dan isinya. Kemudian tentang zikir ini, perhatikan zikir Rasulullah SAW ketika pertama kali keluar. Semuanya mendengar zikir dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sering Rasulullah SAW dapati di masjid itu membuat halakoh lingkaran-lingkaran. Ada yang sedang mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan ada yang sedang berzikir. Rasulullah komentar tentang halakoh tersebut, beliau mengatakan kilal majlisaini ala khair. Kedua halakoh ini, yang satu ilmu, yang satu zikir, itu dua-duanya bagus. Tetapi yang satu lebih unggul daripada yang lainnya, yaitu majlis ilmu lebih unggul daripada majlis zikir. Artinya itulah keadaan masjid Rasulullah SAW. Ada yang majlis ilmu, ada yang majlis zikir. Begitu juga hadis riwayat Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari seorang ulama namanya Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari seorang sahabat namanya Ibnul Adra radhiyallahu anhu. Ibnul Adra mengatakan, intalaqtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra birajulin fil masjidi yarfa'u sautah. Saya sama Rasulullah sedang jalan lewat masjid. Ada satu orang di masjid teriak, bicara keras, berzikir dengan suara yang keras. Kemudian saya mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, asa ayyakuna hada mura'iyan. Wahai Rasul, kayaknya tuh orang pengen dilihat. Itu zikir kencang-kencang, kayaknya pengen dilihat. Apa jawab Nabi? La, walakinnahu Allah. Tidak. Akan tetapi dia ini sedang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir dalam keadaan apapun ini diperintahkan oleh Allah, juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam keadaan terbaik, yaitu setelah salat dengan nas Al-Qur'an. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian setelah selesai salat, saat itu kalian sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, kalau kamu setelah selesai sholat, kamu jangan langsung berdiri. Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan jamuannya kepada kamu. Setelah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah senang kepada kamu. Allah sedang memberikan jamuannya kepada kamu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah Subhanahu wa taala, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sayyidina Umar. Artinya ini keadaan terbaik. Dalam hadis as-salatu khairu maudhu, keadaan terbaik seorang itu adalah ketika sholat. Nah, ketika selesai sholat, manfaatkan dengan nas Al-Quran,
Maka apabila kalian selesai sholat, maka zikirlah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, silahkan. Maksud daripada ayat ini adalah begitu pentingnya berzikir setelah sholat. Keadaanmu bagaimanapun juga, capek, assalamualaikum, langsung rebahan, zikir. Kamu buru-buru mau bepergian, assalamualaikum, langsung naik mobil, duduk, zikir. Kemudian kamu mau jalan ke tetangga, buru-buru dipanggil sama Pak RT umpamanya, assalamualaikum, langsung keluar dalam jalan, zikir. Bahkan kalau kamu nggak sempat 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sampai dalam hadis yang lain 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, 10 Allahu akbar. Lebih bagus lagi apabila dalam masjid. Dalam hadis qudsi ini adalah lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis nabawi, lafadz dan maknanya dari Rasulullah. Kalau Al-Qur'an, lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu. Ini dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Saya'lamu yaumal qiyamati al-yawm man ahlul karam." Kelak nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di hari kiamat nanti akan tahu siapa orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua manusia ini penasaran, siapa orang-orang yang mulia saat itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hum ahlul dzikri fil masajid. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir di masjid-masjid. Yang selalu berzikir di masjid-masjid. Ini keutamaan daripada berzikir. Oleh karena itu, ambil satu saja hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema kita. Dibaca. Ini kan dibikin bayar ini. Baca, jangan dilihat. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum zikir dan sholawat bersama. Lihat kelahirannya. Maulid itu kan kelahirannya. Kelahirannya beliau berzikir sesuai dengan Sahih Muslim. Terakhir saya tutup. Mohon maaf karena saya mau langsung, setelah ini nggak ramah tamah dulu. Tadi Qori baca, perhatikan. Ayat yang sudah akrab di telinga kita. Ayat yang sudah akrab di telinga kita, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu suri tauladan bagi kita, cermin kita, contoh buat kita. Nah sekarang permasalahannya, siapa orang yang mampu untuk meneladani Rasulullah SAW? Kita semuanya yakin Nabi Muhammad itu suri tauladan. Nabi Muhammad itu suri tauladan, contoh. Iya. Masalahnya kita ngamalin enggak? Rasulullah ngomong begini, Rasulullah perintahkan begini, kita jalanin enggak? Nah, kalau kita pengen ringan, semangat dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik ayat setelahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Banyak yang lupa setelahnya ini.
Lihat orang-orang soleh, kenapa kok semangat ngikutin jejak Rasulullah? Sunnah-sunnah diamalkan dalam duduk, dalam berdiri, dalam jalan, dalam tidur, dalam makan, semuanya diamalkan. Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diamalkan. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai dua dasar ini. Sudah tahu nabinya uswatun hasanah, suri tauladan, kemudian didasari satu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Taat sama Allah, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Liman kana yarjullah, mengharap Allah itu artinya taat kepada Allah. Yang Allah perintahkan jalani. Ini yang wajib dulu, Kemudian wal yaumal akhir, artinya dalam melaksanakan kewajiban benar-benar mengharap pahala dari Allah. Bukan pamer, bukan sombong, bukan niat yang lainnya. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita kepada Allah dengan ikhlas, ditambah dua, yaitu wa dzakarallaha katsira, zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Basahi lisan kita. Yang namanya zikir banyak itu nggak ada aturan waktu, nggak ada aturan tempat, nggak ada. Zikir yang banyak. Orang yang zikir yang banyak akan melampaui sidratul muntaha. Rasulullah gambarkan ketemu dengan orang yang lisannya basah dengan zikir. Di atasnya sidratul muntaha ketika mi'raj. Didasari dua ini. Yang pertama, kewajiban jalankan dengan keikhlasan. Yang kedua, basahi lisan kita dengan zikir. Dasar dua ini, maka kita akan selalu meneladani Rasulullah SAW. Setiap kita mau bicara, setiap kita mau berbuat, yang ada dalam pikiran kita, bagaimana Rasulullah SAW. Begitu. Atau ketika kita akan berbuat, ketika kita akan berbicara, ketika kita akan bersikap, dalam renungan kita, dalam pikiran kita, apakah Rasulullah senang atau tidak, ridho atau tidak. Nomor satu makhluk dalam hatinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah Allah, taruh nomor satu makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hilang dari hati kita. Ingat, pengen Rasulullah jadi uswatun hasanah, dasarnya adalah dua. Kewajiban jalankan dengan keikhlasan dan zikir yang banyak. Semoga dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan kita lebih baik. Kita lebih menjaga salat 5 waktu kita secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, yang besar dan yang kecil. Dan semoga berkat acara Maulid pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit di antara kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Dan semoga momentum Maulid pada malam hari ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Hindari perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Kita sama-sama mensiarkan Allah, mensiarkan Rasulullah. Kita mengharap ridha Allah dan kita ingin mengharap cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbal sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad an tusalli ala sayyidina Muhammad wa an tuhabbibana ila sayyidina Muhammad wa an tuhabbiba ilaina sayyidina Muhammadan wa an tukhalliqana bi akhlaqi sayyidina Muhammad wa an tarzuqana al-mutaba'ata li sayyidina Muhammad wa an tarfa'al hijaba bainana wa baina sayyidina Muhammad wa an tajma'a bainana wa baina sayyidina Muhammad fil awwali wal akhir wal dhahiri wal batin was sirri wal alani wal yaqdha wal manam wal hayat wal mamat fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.